todos mis amigos. Walau CSku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar? Masih sehat, masih tetap ganteng, keren, cantik, masih minum kopi menggunakan gelas? Oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja. Nungguin ya. Scene memperlihatkan di Sagittarius Sanctuary atau rumah Yugo Otter. Sebuah panah melesat tepat sasaran dan tampak busur panah keren milik Yugo yang dibuat oleh Ligan. Bagaimana busur barunya? Kau suka? Ucap Ligan. Ini terbaik, bahkan busur si Ram tidak bisa dibandingkan dengan ini. Tentu saja, mana bisa kau membandingkan dengan busur buatannya, ucap Ligan. Lalu kemudian panah melesat mengenai panah Yugo dan membelahnya. Ternyata itu panah dari si Gan. Sama kan 10 poin, ucap Ligan. Hei Gan, serius kau harus sampai memanah seperti itu, ucap si Yugo. Memanah sungguh menyenangkan, ucap si Ligan. Ternyata Gan memanah dengan mata tertutup dan tepat sasaran, bermaksud untuk mengejek si Yugo. Wah, kau sengaja melakukannya bukan? Aku tidak harus memanah targetku, ucap si Yugo. Menjahilimu itu sungguh menyenangkan. Oh Taikso, ucap si Gan. Kemudian di sela candaan Yugo dan Gan datang Sungjay membawa minuman untuk Gan. Tuan Gan, silakan minuman dan handuknya, ucap Sungjay. Oh, terima kasih, ucap Gan. Dan itu membuat Yugo iri karena dia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Padahal Sungjay anaknya sendiri. Sungjay, bawakan juga ayah minuman dong. Minumannya ada di dalam kulkas, jadi ambil sendiri, ucap Sungjay kepada ayahnya. Yang tampak tak peduli sehingga membuat ayahnya sedih guling-guling, kayak gurita. Kemampuanku bertambah kuat setelah kejadian di Drachma. Bagaimana kalau ku periksa, ucap si Ligan. Dan jendela status pun keluar. Apa Anda ingin mengkonfirmasi kemampuan Anda saat ini? Sanctuary konstelasi Serpent, kastil pribadi telah dibuat. Dikarenakan tingkat sanctuary yang rendah, luas ruang terbatas. Wah, keren nih kan, mendapat sanctuary atau ruang pribadi Ophiuchus. Bisa untuk menyimpan anggota atau avatar ya nih. Oke, lanjut ke jendela status. Sanctuary itu wilayah tempat tinggal pemegang konstelasi. Tempat ini juga wilayah unik yang dapat memperkuat dan menyokong kekuatannya. Memungkinkan untuk menjalankan Sanctuary mulai sekarang. Anggota tingkat bawah, Biggie Bang, dapat pindah ke Sanctuary sekarang. Setelah mendapat anggota manusia, Anda dapat memperkuat kekuatan Sanctuary. Anggota manusia ya, ucap Gan di dalam hati. Saat Gan berpikir, kemudian dipotong oleh Sungjay. Paman, bukannya katamu kau akan pergi ke tempat janjian? Kebetulan aku juga mau keluar. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Ucap Sungjay sambil memperlihatkan HP yang memperingatkan adanya janji atau jadwal si Ligan. Oh, sudah waktunya ya, ucap Gan. Oh, janjian, ucap si Yugo. Iya, ucap Gan. Ada banyak orang yang harus kutemui hari ini, ucap si Ligan. Kemudian berpindah di rumah makan tempat janjian si Gan. Kau akan bergabung dengan Gemini bukan? Ucap si Choi. Ternyata janjian kali ini si Ligan bertemu dengan si Choi. Kau benar-benar tidak bosan melakukan ini, bukankah katamu kau ini sibuk? Ucap si Gan sambil menikmati ayam goreng kesukaan Gan yang membuat pelayan heran akan porsinya si Gan. Wah, makan sebanyak apa orang ini, ucap pelayan. Bahkan jika aku sibuk, mengumpulkan orang berbakat itu selalu menjadi masalah yang sangat penting, ucap si Choi. Dan juga kau tidak berencana membeli item seharga jutaan di pelelangan dengan uang Gemini lalu pergi begitu saja bukan, ucap si Choi. Yang tidak ditanggapi oleh Gan yang hanya fokus makan. Wah, dia benar-benar merencanakan itu, ucap si Choi. Awalnya menjengkelkan, tapi sebenarnya ini juga kesempatan yang sangat bagus. Si rambut ampas, hama, singa,
Yang selanjutnya, si penyihir busuk itu, ucap si Gan dalam hati merencanakan pembalasan yang selanjutnya. Ya bukan masalah, aku akan bergabung di Vanguard Gemini. Kalau begitu mari tentukan hari pembaptisan untuk, ucap Choi tapi dipotong oleh si Gan. Tapi dengan satu syarat, ucapkan. Lencana yang dipakaimu itu berikan padaku, ucap si Gan. Yang sontak membuat para pengawal Choi kaget dan marah. Kurang ajar, saya memberikan langsung lencana ini kepada Kapten di Vanguard, ucap para pengawal yang tampaknya tidak begitu setuju dengan syarat itu. Oh, kalian itu mending diam, kalian hanya cicunguk, ucap si Gan. Orang dewasa sedang bicara di sini. Kau butuh lencana itu supaya bisa memanfaatkan keuntungan yang didapat karena menjadi anggota di Vanguard Gemini, bukan? Ucap si Choi. Bahkan jika kau menjanjikan keuntungan di masa depan, aku ini orang yang membutuhkan sesuatu yang berwujud, bukan omongan, ucap si Choi melanjutkan. Kau bisa memberikan investasi sebesar itu pada orang berbakat, bukan? Ucap si Gan. Tolong beri aku waktu untuk memikirkan ini, kata Choi. Tapi Kapten di Vanguard, ucap para pengawal. Pikirkan, cepat pikirkan itu, ucap si Gan. Aku soalnya ada janjian yang lain setelah ini, ucap si Gan. Sambil melihat HP yang tampaknya chat dari Sung Jae. Kemudian berpindah di tempat Sung Jae berada. Tempat ini terkenal karena gelatonya bagus rasanya. Kalau paman juga menyukainya, ucap Sung Jae di dalam hati. Hehe, tapi yang paling terpenting adalah Gan itu paman kami. Kakak pasti benar-benar terkejut, bukan? Kurasa aku akan melihat wajah terkejutnya setelah sekian lama, ucap si Sung Jae sambil mengeluarkan dagger pemberian Gan atau yang diperbaiki oleh si Gan. Ketika dia datang, ku ingin minta dia untuk menandatangani dagger yang diperbaikinya kemarin, ucap si Sung Jae dalam hati. Wahai Sung Jae, sedang apa kau di sini bermain dengan sesuatu yang berbahaya seperti dagger, ucap seseorang yang langsung menyerobot mengambil dagger Sung Jae. Ini berbahaya, jadi akan kusita ini, ucap orang itu, yang dia adalah anak dari Saint Libra. Wah, sedang apa kau? Ucap Sung Jae. Yosinwo. Ternyata anak Libra ini adalah Templar A kelas Gemini yang bernama Yun Siwo. Kenapa kau di sini? Kembalikan itu, ucap Sung Jae. Ayolah, begitukah caramu bicara pada seniormu? Ucap Siwo. Kami juga sering mampir di kafe ini. Dia selalu main-main denganku cuma gara-gara lebih tua. Sial, seharusnya aku ke tempat lain saja. Ku ingin menghajarnya supaya mulutnya diam, ucap Sung Jae di dalam hati. Akan tetapi aku tidak bisa asal-asalan bertindak padanya, soalnya dia adalah anak dari Saint Libra. Karena tahu tentang itu, jadi dia berlagak seperti orang kuat, ucap Sung Jae dalam hati. Lalu Sung Jae pun berteriak, kembalikan itu. Apa kau bahkan tahu senjata apa itu? Ucap Sung Jae. Tenanglah, yang kemudian dua orang antek Siwo memegangi Sung Jae. Tampaknya orang-orang ini senang sekali untuk membuli Sung Jae. Diam, ucap Siwo, yang membuat orang di sekitar situ melihat ke arah mereka. Kau benar-benar mau melakukannya, ucap Sung Jae. Besar juga mulutmu dengan melihatmu ditekan seperti sekarang, ucap Siwo. Aku penasaran item apa ini sampai membuatmu seperti itu. Apa ini sesuatu yang dibuat oleh idolamu, si Gan? Atau mungkin kenang-kenangan ibumu yang tertidur? Ucap Siwo. Yang seketika membuat Sung Jae marah. Dasar bajingan, sambil mengeluarkan skill. Kemudian jendela informasi muncul dari dagger itu. Divine Relic Janus Desire. Reaksi terhadap situasi bahaya masternya. Janus Desire mengaktifkan skill acak. Apa yang? Ucap Siwo. Cahaya menyilaukan muncul menyinari Siwo dan kepala muncul
dari dagger itu dan mengenai hidung Siwo yang membuatnya mengeluarkan saus di hidungnya. Dan orang-orang di sana pun pada terkejut. Ternyata gun yang keluar dari dagger itu yang membuat Sung Jae gembira. Paman, teriak Sung Jae. Tunggu, kau Kak Sung Jae, ucap si Likan. Bagaimana kau bisa datang tepat waktu, ucap Sung Jae. Aku barusan ada di restoran ayam goreng. Tampaknya skill summon sekali pakai yang kumasukkan ke dalam daggermu aktif, ucap si Likan. Ternyata skill yang ditanamkan pada dagger membuatnya bisa summon atau teleport ke tempat itu. Karena Sung Jae yang punya dagger dalam bahaya dan itu menjadi aktif. Oh, tapi itu berarti menjadi aktif karena kau dalam bahaya ya, ucap si Likan. Para bajingan ini berusaha mencelakaimu ya. Beraninya kalian main-main dengan keponakanku, ucap si Likan. Yang membuat kedua orang antek dari Siwo ketakutan. Hei, apa dia pernah bilang kalau pamannya itu preman? Entahlah, tapi dia kelihatan menakutkan, ucap kedua orang itu. Akan kutunjukkan pada kalian nasib seorang yang bermain-main dengan salah satu orangku, ucap si Likan dengan wajah yang sangat mengerikan. Dan ini kejadian di restoran ayam goreng tepat sebelum si Likan disummon. Baiklah, akan kuberikan rencanaku, tapi kau harus bergabung dengan kami sekarang juga, ucap si Choi. Oh bagus, ucap si Likan. Hehe, ini bukan masalah besar. Demi mendapat ikan besar, aku bahkan sudah menghabiskan jutaan di pelelangan. Ketika dia bergabung di Divine Guard, aku bisa mendapatkannya kembali dengan menambahkan ketentuan khusus dalam kontraknya, ucap si Choi di dalam hati. Ini, jangan terlalu berlebihan dalam memakainya, ucap si Choi sambil memberikan pin atau lencana ke mininya. Oh, baiklah, akan kucoba, ucap si Likan. Baiklah, kalau begitu sekarang mari. Sebelum selesai Choi berkata, Gun hilang disummon ke tempat Sung Jae. Itulah kejadian Gun hilang dan muncul ke tempat Sung Jae. Padahal si Choi sudah mau menyebarkan kontrak tuh. Hehe, jadi nggak jadi tuh. Sebelum Gun hilang, si Choi berkata itu, selesaikan kontrak. Ya, dia makan terus kabur, ucapnya. Lalu datang tagihan dari pelayan. Pak, total semuanya $790. Apa? Ucap si Choi. Oke, Shin kemudian kembali ke kafe tempat Sung Jae dibully. Antek-antek dari Siwo terkapar diajarkan dan sekarang Gun meninju si Siwo. Dipikir kau tahu siapa aku ini, ucap si Siwo ketika dihajar oleh si Likan. Aku Templar Aireng Gemini dan putra pemimpin Saint Libra. Belum sempat ngomong, Siwo terus-terusan diajar dan ditampar oleh Likan. Bisa tidak dengarkan aku bicara, ucap Siwo yang sudah babak belur. Bangun kau bajingan, aku baru mulai. Kamu maukan apaan? Ucap si Gun. Sial, dia menghancurkan sihir pertahananku. Apa yang terjadi? Ucap Siwo. Jangan sombong kau. Cuma gara-gara sesuatu seperti ini, ucap Siwo sambil mengeluarkan skillnya, yaitu Paralysis Bull. Rasakan ini, Paralysis Bull. Wah, dia menggunakan sihir untuk melawan seseorang di area publik. Lari, kau akan terkena imbasnya, ucap orang-orang di sekitar sana. Hahaha, inilah hasil dari tindakanmu yang sok keras, ucap si Siwo. Kau benar-benar berisik, ucap Gun. Kupikir kau menyimpan skill yang hebat, tapi kau bahkan takkan bisa membakar arang dengan api ini, ucap si Likan sambil mengeluarkan skill di tangannya. Dan jendela status pun keluar. Anda menekan sihir lawan. Anda mendapatkan informasi. Polaris Bull tingkat S. Bagaimana bisa ini terjadi? Oh, kau seorang penyihir ya? Ucap si Siwo yang kaget. Bukan, aku cuman blacksmith, ucap si Likan. Dan jendela status pun keluar.
Anda dapat menggunakan informasi skill yang didapatkan. Informasi skill yang Anda dapatkan disimpan untuk sementara. Informasi akan hilang ketika digunakan. Jika Anda ingin mempermanenkan skill, Anda harus mengumpulkan informasi dan menempa Divine Relic dengan itu. Apa Anda akan menggunakan informasi sebagai skill? Biar kutunjukkan api ya sesungguhnya padamu, ucap si Likan. Dan Likan pun menggunakan skill Siwo, tetapi lebih besar dan lebih kuat. Manly Burning Passion Bull of Polaris, teriakkan menggunakan skill itu dan mengarahkan ke Siwo. Wah! Dan Siwo pun terpental ke dinding. Akan benar-benar kubakar kau kalau menyentuh Sung Jae sekali lagi. Kalau kau bertemu preman macam dia, panggil saja aku. Pamanmu ini akan membantu, ucapkan dan membuat bahagia Sung Jae. Kemudian kakak Sung Jae pun datang, si Yoha. Sung Jae, ucap si Yoha. Oh, kakak, ucap si Sung Jae. Apa yang terjadi di sini? Sungguh berantakan. Kamu tidak apa-apa, ucap si Yoha. Kakak, itu tidaklah penting, ucap si Sung Jae. Kakak, lihat dia ada di sini, ucap Sung Jae menunjukkan gun ke kakaknya. Dia membunuh disaster yang tidak terhitung jumlahnya. Pahlawan yang menyelamatkan umat manusia berkali-kali. Protagonis dalam film yang kita tonton berulang kali, ucap Sung Jae dan flashback membayangkan masa kecil ketika menonton Likan. Itukah pahlawan Likan? Ucap si Yohai seakan bermimpi. Dia sampai mencubit pipinya. Dia benar-benar tidak percaya. Orang itu Likan? Tidak mungkin. Dia terlalu tak. 20 tahun yang lalu, dia dipenuhi luka dan sudah di dalam Demon Tower selama 20 tahun. Jadi kupikir kondisinya akan lebih parah. Tentu masih kelihatan keren sih. Tidak, yang terpenting bukan seperti apa penampilannya. Aku benar-benar bersyukur kamu selamat, Tuan Likan, ucap si Yoha. Kakak, yang kamu pikirkan terdengar jelas loh, ucap Sung Jae. Kau Yoha ya? Senang bertemu denganmu, ucap si Likan. Salam kenal, aku Cheon Yoha. Terima kasih sudah membantu Sung Jae, ucap si Yoha. Tidak perlu seperti itu. Kalau kau anak Yuko, maka kau adalah keponakanku, ucap si Likan. Yang kemudian membuat si Yoha berseri-seri bahagia. Kalau begitu, Paman, maaf meminta sesuatu meski baru bertemu. Tapi bisakah kamu membantuku? Ucap si Yoha. Belum selesai Yoha berkata, ada retakan di lantai di belakang Yoha yang ternyata disaster muncul di situ. Akan tetapi dengan sigap Yoha menebas leher disaster dengan skill tombaknya dan terputus. Yoha, ucap si Likan. Tunggu sebentar Paman. Aku akan memberikan lamaran dengan benar setelah membunuh disaster ini, ucap si Yoha. Yang kemudian si Yoha secepat kilat keluar untuk membereskan beberapa disaster yang muncul. Ya ampun, langsung berubah sikap di depanmu, ucap Sung Jae. Sung Jae, barusan kakakmu bilang apa? Lamar apa ya? Ucapkan bingung. Ambigu dia. Kemudian keadaan di kota, pengeras suara memperingatkan adanya disaster. Disaster. Ini bukan latihan, semua penduduk dimohon untuk evakuasi ke shelter. Belum selesai memberikan peringatan, pengeras suara dihancurkan disaster naga di angkasa. Banyak sekali disaster yang muncul. Ada apakah ini? Mari lanjut. Kegaduhan di kota di sana sini karena disaster muncul di berbagai tempat. Dan Yoha pun belum berhenti untuk menghabisi para disaster itu. Cepat. Aku harus cepat, ucap si Yoha sambil menyerang para disaster itu. Aku harus segera menyelesaikan ini terus melamarnya, ucap si Yoha. Kalian benar-benar menghalangi jalanku, dasar sialan. Akan kubereskan mereka sekali serang. Baiklah.
Jangan menghalangi lamaranku, teriak si Yoha. Lotus Flash. Ledakan muncul karena skill Lotus Flash milik Yoha tersebut. Kemudian Kan pun datang. Aku pergi memeriksanya karena khawatir, tapi kurasa itu tidak perlu. Terlebih lagi tampaknya dia lebih hebat dalam pertarungan dibanding si Yugo. Ucapkan dalam hati yang keberadaannya membuat Yoha berpaling. Paman, ucap Yoha. Tetapi ketika berpaling ada monster yang hendak melahapnya. Akan tetapi Kan pun menyelamatkannya. Tidak habis pikir. Kau menghindari serangan itu. Untuk sekelas manusia, kau lumayan hebat. Ku suka kau. Akan kujadikan kau sebagai peliharaan, ucap seseorang yang menaiki disaster di punggungnya. Kenapa semua orang bermain-main dengan api hari ini? Bisa-bisa nanti ngompol kalau diteruskan seperti ini. Ya, ini kesempatan yang bagus. Aku butuh tungku pembakaran kalau ingin menempa Divine Relic lebih banyak. Baiklah, akan kujadikan kau sebagai pembakar nomor 1, ucap si Likan. Melatihmu akan menyenangkan manusia, ucap si disaster. Mereka itu ras ilusif. Disaster dari ras ilusif, ucap si Yoha di dalam hati. Kenapa kau terlihat serius begitu? Apa kau berpikir untuk mengatasinya sendirian lagi? Ucap si Likan. Serahkan ini padaku, kalian tangani saja keselamatan para penduduk, ucap si Likan. Ku percayakan tugas ini pada kalian karena ku tahu kalian berdua kuat. Jadi kalian percayakan juga yang di sini padaku juga ya, ucap si Likan. Kemudian Yoha dan Sung Jae mengeluarkan skill masing-masing untuk mengevakuasi warga yang terkena dampak dari disaster. Baiklah, ya paman, ucap mereka berdua. Baiklah kalau begitu, mengapa kita tidak bersenang-senang, ucap si Likan. Lalu si Likan menghadapi ras ilusif. Dia mengayunkan cambuknya ke arah Kan terus-menerus, tetapi Kan menghindar dengan cepatnya ke kanan dan ke kiri. Lagi, berusahalah lebih keras, ucap si ras ilusif tersebut. Kemudian Kan pun terikat dengan cambuk berduri milik disaster ras ilusif, tetapi Kan masih tampak tenang dan santai. Itu akan membuat melatihmu menjadi lebih menyenangkan, ucap disaster tersebut sambil tertawa. Rasakan ini, sambil ras ilusif itu mengangkat cambuk. Ya, Kan sudah terikat dan membantingnya ke sana kemari, membabi buta sambil tertawa kegirangan. Akan tetapi, Kan dengan mudah menghancurkan ikatan cambuk itu. Seranganmu mencolok, tapi tidak ada dampaknya. Cuman inikah kemampuanmu, ucap si Likan. Tentu tidak, ucap disaster tersebut. Lalu serangan disaster ras ilusif menggunakan disaster tunggangannya, menyemburkan api dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian berpindah ke tempat lain, tempat Sung Jae berada yang sedang menolong para warga. Cepat pergi ke pusat evakuasi, ucap Sung Jae. Terima kasih, ucap warga yang ditolong oleh Sung Jae. Hebat, aku juga sudah mengatasi bagian sini. Kakak, aku sudah mengevakuasi semua penduduk yang tersisa. Iya, ucap Yoha. Paman Likan memang kuat, tapi lawannya itu ras ilusif. Salah satu disaster yang paling berbahaya. Setidaknya disaster itu red class. Jadi bahkan paman sekalipun akan kesulitan. Dan bagaimana kalau dia masih terluka atau punya efek samping dari Demon's Tower? Ucap si Yoha sambil memperhatikan ledakan tempat Kan. Kalau begitu, aku harus membantu paman, ucap si Yoha. Kakak, paman menyuruh kita untuk menjauh, ucap Sung Jae. Aku akan segera kembali, kamu sembunyi saja di sini, ucap si Yoha, yang mau menyusul dan membantu Kan. Kemudian kembali ke pertarungan Kan dan ras ilusif. Hehehe, apa aku berlebihan menyerangmu? Aku tidak bermaksud menjadikanmu debu, ucap si ras ilusif. Tampak seseorang berdiri di tempat ledakan Kan, dan ternyata itu memang Kan yang tidak apa-apa.
Ah, ini sungguh menakjubkan, ucap si ras ilusif terkaget. Itu benar, setidaknya api itu harus sepanas ini. Api si bocah Gemini itu benar-benar tidak ada panasnya, ucap si Ligan. Pembakar, kupilih kau sebagai api untuk penempaanku, ucap si Ligan. Yang di tangannya terdapat skill api musuh dan jendela status pun keluar. Anda mendapatkan api yang dapat digunakan di Creation Workshop. Oh, tidak mungkin dia selamat dari kobaran api seperti itu, ucap dari ras ilusif. Karena sekarang aku sudah punya api, tidak perlu ragu-ragu lagi, ucap si Ligan. Sambil mengeluarkan palu dan jendela informasi pun keluar. Summoning Crafting Hammer. Api yang dapat digunakan di Creation Workshop terdeteksi. Creation Workshop level 1, Repair atau Enhancement. Memulai atribut Enhancement. Luck diterapkan. Silahkan memilih target enhancement Anda. Target enhancementku, ucap si Ligan. Ini kan pun menempa skill api itu. Wah, entah apa yang sedang terjadi, tapi mana mungkin ku biarkan, ucap si ras ilusif tersebut. Tetapi tanpa disadari, si Yuha ada di belakang ras ilusif itu. Skill aktifkan, ucap si Yuha. Lightning Roar, teriak si Yuha mengeluarkan skillnya. Dan apa? Ucap si Yuha yang ternyata skill tombaknya dapat ditangkap oleh ras ilusif itu. Berani-beraninya kamu. Hanyalah, ucap ilusif sambil melempar Yuha ke gedung. Blar! Dan seketika membuat Yuha terluka dan muntah darah. Itu cemilanmu. Makanlah, kata ras ilusif memerintah hewan disasternya, kadal neraka, agar memakan si Yuha. Akan tetapi, kan datang mengajar kadal itu hingga terlempar. Mau kemana? Kau harus bermain-main denganku, ucap si Ligan. Kadal terlempar menghancurkan gedung. Puing-puing berterbangan. Dia membanting Hell Lizard dengan tangan kosong, ucap si ilusif. Kalau kau macam-macam dengan Yuha sekali lagi, ku bantai kau, ucap si Ligan sambil mengeluarkan aura Ophiuchusnya. Yang membuat si ilusif itu bergetar terkaget. Apa ini? Itu melahapku. Tunggu, aku dilahap. Aku anggota ras ilusif yang hebat. Dilahap manusia rendahan. Ya, sekarang aku mengerti. Cukup sudah main-mainnya, ucap ras ilusif itu. Dan ras ilusif itu pun merubah wujudnya menjadi model petarung yang lebih kuat. Aku tidak suka wujud ini soalnya tidak bisa melatih seperti ini. Tapi tampaknya aku harus mengakuimu sebagai musuh, ucap si ras ilusif yang kemudian menjadi Hellwings. Tingkat bahaya merah disaster ras ilusif Hellwings, yang cahayanya membuat si Yuha menyilaukan dan tertekan. Wah, kekuatan sihir tidak masuk akal macam apa ini, ucap si Yuha dalam hati. Akan kubakar kamu bersama dengan seluruh tempat ini sampai menjadi debu. Disaster skill, ucap si Hellwings menggunakan skillnya dan hendak memukul Ligan. Akan tetapi serangan itu ditahan oleh Gan hanya dengan tangan kirinya. Hellbow. Paman, teriak si Yuha. Kemudian cahaya menyilaukan muncul dan ledakan besar terjadi karena bentrok kekuatan Hellwing dengan si Ligan. Wow, ini lebih berguna dari perkiraanku, ucap si Ligan. Ternyata Gan menggunakan sarung tangan plastik buatannya dan jendela status pun keluar. Plastic gloves for touching fire, tapi tingkatnya C. Diperkuat menggunakan api dari Hellwings, mempunyai fire resistance, random luck,
+1. Ketahanan ketika Anda memakan makanan pedas. Durability yang lemah sekali pakai. Plastik glove ini yang benar saja. Dia menggantikan Hellboundku dengan plastik glove, ucap si ras ilusif. Jendela status pun keluar, mengaktifkan super regeneration. Gan yang terluka pun terregenerasi kembali. Akan kubuat kau membayar karena sudah membakar kota dengan menjadi pembakar di workshopku selamanya, ucap si Ligan. Ini sungguh penghinaan, ucap si Hellwings. Hahaha, apa maksudmu penghinaan? Apa kau meremehkan plastik glove ini? Tidakkah kau tahu senikmat apa ketika makan ayam panas, ucap si Ligan. Kemudian jendela status pun keluar. Energi negatif terlalu kuat untuk menjadikan Hellwings sebagai avatar Ophiuchus. Dibutuhkan pemurnian. Oh, pemurnian? Apa maksudnya yang seperti ini? Ucap si Ligan mengepalkan tangannya. Pukulan pemurnian ya. Pukulan pemurnian. Tunggu, ucap Hellwing. Pukulan pemurnian, ucap si Ligan yang terus-menerus memukul Hellwings. Wah, kenapa kau benar-benar sulit untuk dimurnikan, ucap si Ligan. Yang kemudian jendela status pun keluar. Target mati. Target yang sudah mati tidak dapat dimurnikan. Ternyata hanya ditonjok oleh Gan, ras ilusif itu tewas. Lalu Gan menoleh ke arah Hell Lizard. Disaster ini bahkan tidak sanggup menahan itu ya. Kurasa tidak ada pilihan lain. Karena pembakarnya sudah rusak, akan kupakai kau saja, ucap si Ligan. Kemudian jendela status pun keluar. Disaster Hell Lizard menyerah. Hell Lizard menjadi tawanan Ophiuchus. Mau nama apa kau? Ucap si Ligan. 1 Torch, 2 Gastov, 3 Lum Karkol, 4 Briquettes atau Liza Lizard, ucap si Ligan. Ternyata si disaster itu, Lizard itu memilih Torch untuk namanya. Paman, kamu tidak apa-apa, ucap si Yoha. Yoha, Sunjay, kalian tidak terluka kah? Ucap si Ligan. Ya, kami baik-baik saja, ucap Yoha. Omong-omong, ada yang mau kusampaikan padamu. Aku akan memberikan lamaran setelah membunuh semua disaster ini. Astaga, Ligan sudah berpikir kemarin ucapannya Yoha jadi begini. Paman, ucap si Yoha, kamu tidak mengorbankan dirimu di Demon's Tower, bukan? Ucap si Yoha. Yang membuat si Ligan tertegun, ternyata bukan lamaran seperti yang dipikirkannya. Aku selalu penasaran. Saint yang lain berkata kamu mengorbankan diri demi kebaikan manusia. Tapi rasanya aneh melawan Crimson Eye yang hampir membinasakan umat manusia. Cuma kamu, Saint yang terkuat, mati di sana. Tapi karena tidak ada bukti ataupun alasan untuk menginvestigasi, aku menyimpan kecurigaanku sendiri. Tapi ku yakin setelah melihat kekuatanmu hari ini, kamu tidak mengorbankan diri, melainkan terjebak rencana jahat seseorang, ucap si Yoha. Kemudian si Ligan pun berkata, Putri Taixo memang hebat, indramu sangat tajam. Ya, itu benar. 20 tahun yang lalu, aku dikhianati di dalam Demon's Tower oleh satu dari 12 Saint yang berangkat bersama untuk membunuh Crimson Eye. Bagaimana bisa, ucap si Yoha. Aku tidak bisa memahaminya. Bukankah Saint ingin menyelamatkan dunia bersamamu? Paman, bukan. Tuan Ligan, kau ini harapan dunia. Bagaimana mereka bisa bertindak seperti itu pada pahlawan terhebat? Ucap si Sunjay yang membuat mereka berdua bingung dan bertanya-tanya kepada Ligan. Ya mungkin itulah alasannya, Sunjay. Apanya? Sunjay bingung. Karena aku lebih hebat dari mereka, ucap si Ligan. Karena aku mengalahkan Crimson Eye seorang diri. Mungkin karena itu mereka berusaha membunuhku. Dengan kematian bos disaster, mereka bisa menguasai dunia semaunya. Dan halangan terbesar yang menghalangi jalan dan ambisi mereka adalah aku,
ucap si Likan. Tetapi terus terang saja aku kurang yakin, ini cuma hipotesaku, ucap si Likan. Itu parah. Itu berarti kau terkurung di dalam menara sendirian. Terlebih lagi Sain yang lain mencuri kehormatanmu. Ketika kebenarannya kaulah yang menyelamatkan umat manusia, ucap Sung Jae yang membuat mereka berdua menangis. Terima kasih kalian, tapi tidak perlu sampai menangis. Aku akan membuat mereka membayar 1.000.000 kali lipat, ucap si Likan. Baiklah, sekarang mari kita lihat, ucapkan sambil mengeluarkan HP dan melihat berita. Berita utama, saintis Sophie Mardi melakukan kunjungan mendadak ke Korea. Itulah tulisan di dalam HP Likan. Ini acara terakhir dalam jadwalku hari ini, ucap si Likan. Kemudian scene berpindah di gedung tempat konferensi pers Sophie Mardi. Tampak banyak pejabat pemerintahan dan wartawan hadir di sana. Mengungkap kebenaran dari 20 tahun yang lalu, apa yang mau disampaikan saintis sampai jauh-jauh ke Korea untuk mengadakan konferensi pers, ucap salah satu wanita di konferensi tersebut. Mungkin ini berkaitan dengan pesan misterius dari drama itu, ucap salah satu peserta konferensi laki-laki. Atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan rumor kebangkitan Likan. Pokoknya satu hal yang pasti, saintis akan mengumumkan sesuatu yang besar hari ini, ucap laki-laki peserta konferensi. Tamatlah aku, ucap si Sophie dengan wajah yang pucat. Haruskah ku sampaikan masa bodoh di konferensi ini terus kabur? Tidak, sekarang ada Divine Relic ini di leherku. Entah apa yang akan dilakukan Divine Relic bajingan itu padaku. Bahkan ini bisa jadi bom, bisa meledak. Aduh, kalau aku ingin selamat, aku harus mengatakan sesuai perintahnya. Entah kalau Sain yang lain, tapi Likan tidak main-main ketika berkata dia akan membunuhku, ucap si Sophie di dalam hati. Kemudian Sophie pun berkata di pengeras suara, alasanku datang ke sini sekarang sama seperti yang sudah diduga, mengungkap kebenaran dari kejadian 20 tahun yang lalu. Apa semuanya masih mengingat kejadian Demon's Tower pada waktu itu? Ucap si Sophie. Oh, Demon's Tower, bukankah itu Raid Crimson Eye? Ucap wanita di konferensi. Bukannya raid itu diselesaikan oleh 12 Saint? Karena itu kan mereka dianggap sebagai pahlawan sekarang, ucap seorang laki-laki di konferensi. Kebenarannya akan diungkap pada hari itu, ucap si Sophie. Pahlawan sesungguhnya yang membunuh Crimson Eye adalah Likan, ucap Sophie yang membuat mereka biasa saja karena belum sadar. Oh, Likan, ya Likan. Aku pikir akan ada pemberitahuan yang baru. Begitu ya, Likan. Semua orang yang di konferensi pun mencatatnya, tapi mereka pun belum sadar itu. Mereka pun terdiam. Lalu, sontak semua heboh setelah sadar apa yang dibicarakan oleh Sophie. Banyak pertanyaan terlontar dari wartawan. Barusan apa? Benarkah yang kau sampaikan itu? Orang yang membunuh Crimson Eye itu Likan, bukan Stephen Marker yang membunuh Crimson Eye. Tolong jelaskan detailnya. Ya ampun, kalau begitu para Saint sudah berbohong selama 20 tahun ini, ucap para wartawan itu. Kalau semua ini kebohongan yang dibuat-buat oleh Saint, apa itu berarti Likan masih hidup? Ucap orang-orang di konferensi pers tersebut. Iya, itu, ucap si ragu-ragu, dia masih dilema. Akan tetapi seseorang datang dari belakang. Sophie menghentikan ucapan si Sophie. Tentu saja itu tidak mungkin. Kamu Jean Louis Moraine, ucap si Sophie. Ternyata dia adalah Saint Cancer, Jean Louis Moraine. Astaga, wajah saintis kelihatan pucat. Kurasa dia tidak sedang dalam kondisi yang baik untuk melanjutkan konferensi pers. Benar bukan, Sophie?
ucap si Saint Cancer tersebut. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!